92% saat pada maghrib. Kita mau tes dulu nih di semalamin apakah stabil atau ngedrop atau tetap di atas 90. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebulan sibuk dengan clearance, persiapan berhenti bekerja karena di PHK, harus operan kerjaan dengan teman-teman yang masih harus stay. Akhirnya tanggal berapa nih? 23 ya. 23 ini adalah hari terakhir saya sebagai karyawan gitu. Jadi mulai per 23 ini pindah kuadran, mulai jadi pengangguran tanpa status. Entah mau kayak apa masa depan, ya, biarkanlah itu kita jalanin. Yang penting setelah kena PHK kita nggak bengang-bengong, langsung ngoprek-ngoprek lagi buat kebutuhan sehari-hari tentang kemandirian, mandiri pangan, mandiri energi, dan mandiri air ya. Itu 3 tema yang nggak ada relevansinya, mau kerja mau PHK, itu 3 hal yang harus kita kuasai. Kita bilang kalau pengen kaya nabung. Kita lihat guru kita, ternyata nggak kaya juga dia. Ya, berarti ada yang salah ini. Ada yang salah dengan ini nih. Ya. Dia bilang gini, dikit-dikit lama-lama jadi bosan. Nggak kaya-kaya, bosan kita nabung itu. Rumus kekayaan itu simpel aja, cuma 3 hal. Ya, 3X. Simpel banget. Apa itu? Saving. Apa itu saving? Hemat. Bukan nabung. Wah, ini keliru ini. Ya. Ya benar, arti lainnya memang nabung, tapi di sini artinya berhemat. Nah, dari seminggu ini, hari kemarin full mendung, hujan, semalaman hujan, kelihatannya hari ini juga bakal hujan. Saya mau explore lagi tentang lithium ya, perlitiuman. Ini beberapa hari, 2-3 hari nggak dipakai, mentok di 66% nih karena mendung ya. Saya belum pernah cek memantau secara khusus ya apakah levelnya ini kalau kita charging sampai full dia bakal standby di berapa nih. Saya lupa ya karena saking mempersiapkan pasca kena PHK rada-rada ripuh ya. Kenapa? Karena ya saya kerja di accounting, jadi siang harus balikin laptop, pagi masih harus kerja operan kerjaan gitu ya. Itulah kenapa buat sebagian orang malah tidak di PHK, malah mereka yang sedih, nangis. Kenapa? Karena udah kebayang kerjaannya tambah berat. Beban efisiensi ataupun KPI di perusahaan yang terdigitalisasi itu jadi semakin jadi kayak robot ya. Di challenge lagi, KPI lagi, target nggak kecapai gitu. Jadi kalau buat orang yang kolonial yang nggak punya Spartan kompetisinya yang satset gitu ya, yang pingin kualitas hidup dinikmati dengan berbagai macam aktivitas, nah yang kayak gitu tuh jadi tanda tanya gitu ya. Kenapa? Karena 24 jam hidup kita bakal semakin terikat dengan rutinitas kantor, itu yang bahaya.
Nah, katanya pensiun adalah coffee break yang tidak terbatas. Jadi coffee break itu kan istirahat ya. Jadi karena nggak ada batasannya, bebas kita ngatur ya. Oke, apapun rasa kopinya, apakah nanti pahit, manis, seruput aja lah ya. Nah, namanya juga udah tiba saatnya kita harus lebih banyak di rumah. Urus anak, urus istri. Setelah 20-25 tahun mungkin kita kelayapan di luar, udah saatnya kita banyakin waktu dengan keluarga. Mulai rubah, kalau mau usaha ya usaha yang melibatkan keluarga lah, biar kebersamaannya lebih banyak. Nah, semalam saya baru order lagi lithium dari Roman Battery. Roman Battery itu lapak yang dulu saya nuker baterai bekas VLR saya, ditukar tambah, dapat yang dinasti. Ini alhamdulillah udah 6 bulan lebih kali ya, sejak awal tahun perang Rusia Ukraina nih. Masih oke, dimalemin masih di 24.1. Menurut saya recommended seller ya lapak Roman Battery ini. Cuma saya belum pernah beli lithium dari lapak dia. Karena saya kalau lithium ini harus yang si ZTE gitu ya, karena harus di Bandung di rumah emak saya ada ZTE, jadi saya harus beli yang sama untuk nanti bisa dirangkai secara seri 24. Nah, karena kemarin di grup Facebook beliau nge-sharing harga yang 100 ampere murah meriah gitu ya, sama dengan 100 Ah VLRE, jadi saya jadi penasaran kualitas si baterainya kayak apa gitu. Jadi saya order 8 pieces buat nanti 24 volt buat ditaruh di pondok gede ini. Yang ini berarti akan saya bawa ke Bandung buat digabung di PLTS di rumah emak saya biar lebih bisa sampai pagi. Karena laporan dari anak saya kadang jam 12 malam kalau volt cuacanya kurang support, lampu-lampu udah mati gitu ya. Kalau ditaruh 2 panel, akinya kurang, jadi kepaksa harus di-upgrade si LiPo 4. Nah, untuk pagi ini saya mau tes lagi di kondisi 66%, mau nanak nasi nih cuma 3 gelas doang. Karena di rumah cuma 3 anaknya udah pada di luar lagi. Jadi kalau total lagi ngumpul sih 6 anak ya. Nih segini tuh kurang gitu. Sekali anak nasi harus pakai yang gede. Cuma karena kalau yang ini enaknya sekali masak langsung habis. Kalau yang gede nyisa biasanya keras gitu ya. Oke, udah nyala 60%. Kita ukur ya, dari 60% bisa disedot berapa watt hours buat nanak nasi. 300 watt. Ini kipasnya belum disetting lagi nih, udah males banget gara-gara persiapan di PHK ya. Oke, kita nantikan. Ini jam 5 pagi masih belum pada bangun lagi nih, belum pada sholat atau belum. Saya bangunin anak dulu buat sholat subuh. Sudah mulai keluar asap, tapi kondisi baterainya 18%. 12.98 volt. Sudah kesedot 143 watt hours. Jadi dari 66 ke level 18% itu sekitar 150 watt hours ya. Mulai proses charging, jadi walaupun ini DOD nya udah di bawah 20%, kalau malam berarti agak-agak hati-hati untuk dibebani dengan total pemakaian 150 watt hours. Kalau si akinya nih cuma di level 66% saja ya. Nah, untuk musim
penghujan, jadi mataharinya rada-rada mendung, agak kurang. Mau nggak mau kita perbanyak tandon energinya, kita perbanyak kapasitas baterai banknya biar bisa menampung gitu ya, menampung dipakai agar autonomous day bisa tercover. Jadi autonomous day itu misalkan dalam 3 hari nih, 2 hari mendung, 1 hari full. Nah jadi produksi rata-rata selama 3 hari itu bisa kesimpan di baterai untuk pemakaian normal kita. Untuk di rumah saya, karena ini hanya pakai jet pump, nanak nasi, mesin cuci, yang paling besar ternyata jet pump saja. Mesin cuci ternyata paling setengah kWh ya. Ini juga nanak nasi juga dikit. Yang paling banyak ya pemakaian untuk nyedot air dengan 4 kali 120 VLRE untuk jet pump, mesin cuci udah oke. Tinggal untuk nyetrika dan ini nih nanak nasi nih yang belum tercover oleh PLTS. Kulkas kebenaran rusak nih kulkasnya, jadi nggak punya beban besar lagi nih, berarti bulan depan PLN nya bakal turun, ngedrop. Oke, ini udah 17%, saya biarin aja, pingin tahu nanti sampai di berapa ya, karena ini udah 30 menit, harusnya sih udah matang. Mungkin bentar lagi ya, 300 watt. Nah, kebutuhan kita mandiri energi paling buat nanak nasi doang. Kalau buat masak-masak kayaknya masih terlalu berat ya, dengan baterai yang cuma segini doang. Mungkin kalau ada 8, 10, nah itu baru buat masak, mantep dah. Nah ini kondisinya 17%, udah di bawah DOD ya, jadi saya akan stop. Saya pindahkan dari lithium ke VLRE sini. Nanti ini naik ke level berapa nih? Kita cabut aja. Oke, ternyata 32%. Nah, jadi kalau kita running ini 30, aduh panas. 32%. Ini kita istirahatkan dulu lithiumnya. Setelah dicedot 150. Ini juga masih 23.8, masih oke lah ya, 340 watt. Ini saya pindahin ke bawah saja. Kita sajikan di meja makan. Oke, kita lanjutkan di meja makan rice cookernya dengan baterai VLRE. Nah, VLR-nya 23.8 masih oke lah ya buat beban 300 watt. Sekarang yang lithium udah di 38%. Untuk rice cooker itu BMS-nya pakai yang 4S 45 ampere. Nah, jadi ini buat prototipe ke sepeda listrik pakai BMS yang segini. Jadi kenapa saya order lagi lithium 8 pieces, harganya murah cuma 300.000. Jadi 100 Ah sama dengan harganya VLRE. Jadi yang 8 pieces nanti saya planningnya sih buat belajar bikin sepeda listrik gitu ya. Setelah kita bisa ngerangkai, ngerti BMS dari PLTS, saatnya kita bikin sepeda. Oke, kita lanjutkan di meja makan rice cookernya dengan baterai VLRE. Nah, VLR-nya 23.8 masih oke lah ya buat beban 300 watt. Sekarang yang lithium udah di 38%.
Untuk rice cooker itu BMS-nya pakai yang 4S 45 ampere. Nah, jadi ini buat prototipe ke sepeda listrik pakai BMS yang segini. Kayaknya kita ngamatin lagi baterai lithium. Udah sebulan tidak melototin, jadi banyak yang lupa nih. Oke, hari ini full charge di atas 400 watt hours dari posisi 30%, jam 5.30 92% nih. Apakah nanti dia ngedrop atau enggak, kita akan cek ya. Karena dari beberapa minggu kemarin ini mentok di 60%, tidak bisa di atas 90. Nah, sekarang di cas 92, apakah nanti dia ngedrop si bekas bongkaran JTE baterai life P4 nya. Oke, yang non lithium 24.8 lumayan lah buat modal sampai besok pagi ya. 24.4. On grid juga udah mulai off. Oke, kita mulai melototin lagi setelah hari ini status terakhir sebagai karyawan. Besok sudah jadi pengangguran hari Senin ya. 23 adalah terakhir saya tercatat di database perusahaan sebagai karyawan. Pindah kuadran katanya guys. Nggak tahu mau ngapain ya, saya juga nggak punya bisnis, nggak punya usaha, nggak punya apa-apa, tapi modal belajar kemandirian energi, mandiri pangan, mandiri air. 3 tema itu bikin hidup kita jadi agak sibuk gitu ya, melupakan kalau di PHK itu perlu ya perlu perjuangan sih. Berjuang lagi, tapi dengan modal punya solusi untuk bisa membuat listrik gratis, itu langkah kecil buat mental kita belajar yang lebih tinggi lagi, lebih besar lagi lah gitu ya. Tinggal mandiri pangannya nih. Beli telur mahal kalau di kota nih, harus miara ayam, miara ikan gitu ya. Beras juga mahal, harus punya sawah. Mau bikin jus mangga juga mahal, 20.000, 15.000 per kilo, kayak harus punya kebun mangga gitu. Mau nggak mau ke depan penguasaan sektor-sektor agrobisnis akan menjadi penentu apakah anak cucu kita bakal hidupnya sejahtera atau sengsara. Oke, tugas pertama PLTS lithium, nanak nasi jam 6 kurang dari 80%, ketika dibebani langsung drop 43%. Udah mulai panel, ada terdeteksi arus 300 watt. Kita akan panteng kalau kita full kuras dari energi panel dan energi yang bisa disimpan di baterai packnya, ini bisa sampai berapa kWh ya untuk PLTS lithium 4 keping 100 Ah 12 volt. Hari pertama jadi pengangguran. Setelah PHK urusan dapur kita handle. Masak air lagi buat ngisi termos 650 watt dengan off grid. Nah, setelah di PHK hari pertama makin sibuk. Melototin PLTS 720 watt untuk kompor induksi 24.7 lumayan. Kemudian ini buat mesin cuci lithium LiPo4 210 ya, 210 watt. Dari panel 88 watt, lumayan lah. Jadi buat teman-teman yang masih aktif bekerja,
masih jangka waktu buat di PHK-nya lama, pensiun normal lama, segeralah belajar tentang PLTS, tentang energi terbarukan, biar jadi terbiasa di rumah itu sibuk ya. Karena penyakitnya orang yang biasa di luar, post power syndrome gitu ya, begitu nggak ada kegiatan di kantor, biasa dipuja-puji di kantor, punya jabatan, begitu kena pensiun dini, tepar ya, penyakit nongol semua karena bingung di rumah mau ngapain. Bapak-bapak yang punya mainan PLTS biasanya malah sehat-sehat karena mereka udah terbiasa berjam-jam melototin ini nih. Melototin cell meter, melototin watt meter, makanya pada sehat gitu ya kalau yang punya PLTS itu. Itu tips biar ceria ketika di PHK dengan punya PLTS.